Selamat pagi rekan-rekan investor ataupun trader Wall Street dimanapun Anda berada. Terima kasih yang telah mengikuti chapter 1 sampai chapter 3. Kita lanjut chapter 4. Oke, untuk chapter 4 ini akan saya bahas dua ya. Yang pertama adalah bandarmologi, terus yang kedua adalah indicator ya. Jadi untuk bandarmologi ini sebenarnya kita definisinya adalah melihat ya suatu broker itu adalah rekan-rekan nanti bisa lihat di sini ya, broker itu seperti AZ, KZ, YP itu nilai aset dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan di sini harus memahami dulu tabel ini ya, tabel brokernya siapa aja dan biasanya siapa aja ya yang menggunakan broker-broker ini untuk institusi ataupun individu. Nah, yang biasanya kan kalau misalnya YP, terus PD, ya, terus Stockbit dan lain sebagainya itu kan dia menggunakan retail. Tapi biasanya kalau KZ asing ya, pokoknya JP Morgan, nah itu biasanya asing. Nah itu biasanya menjadi salah satu indikator bahwasanya mereka banyak ya mengakumulasi suatu saham ya, seperti itu. Nah, tapi kita harus tahu juga ya, selain pada broker itu ya, kita juga harus memahami tentang sahamnya ya. Sahamnya apa dulu ya. Jadi rekan-rekan harus memahami saham apa yang diakumulasi oleh suatu broker ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi intinya ya kita melihat ya sepanjang rentetan broker apa aja ya yang mengakumulasi suatu saham dari periode 1 ke periode yang kita inginkan, entah 1 bulan, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan 2 tahun ya. Mereka berapa lama akumulasinya dan brokernya itu aja biasanya ya. Jadi itu yang kita ingin pelajari. Terus rekan-rekan juga bisa mengimplementasikannya juga ya, harus mengimplementasikan dengan technical analysis ya, biar rekan-rekan make sense saham tersebut naiknya sebelumnya kenapa dan sesudahnya siapa yang jualan, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya rekan-rekan harus memahami karakteristik bandar atau market maker lah di LQ45. Dan rekan-rekan pastinya harus tanamkan ini di luar mindset teman-teman untuk yang trader ya. Kalau misalnya LQ45 itu naiknya 2-5% per hari biasanya. Tapi kalau misalnya ada ada berita yang keluar ya, contoh misalnya minyak naik tinggi atau emas naik tinggi, itu biasa bisa naik 10-20%. Tapi kalau misalnya rekan-rekan trading ya pakai saham-saham LQ45 tapi di luar daripada berita, itu biasanya naik sekitar 1-5% ya. Dan biasanya bandar LQ itu yang bagus itu adalah institusi ya. Terus kalau misalnya rekan-rekan trading ya menggunakan bid over ya, itu kalau LQ45 nggak terpengaruh karena mau berapapun banyaknya akan habis juga ya. Jadi fokus pada target kita dari charting dan percentage yang kita dapatkan ya. Jadi kalau let's say rekan-rekan trading saham BRI misalnya atau saham BCA ya, rekan-rekan realistis aja dapat 2% ya, itu sehari itu udah paling bagus ya. Jangan berharap dalam satu hari BBRI bisa naik 10%, ya itu sangat jarang terjadi. Oke. Nah, terus ada ciri-ciri bandarmologi kalau misal rekan-rekan ya, saya hanya sekilas saja ya. Itu biasanya harus baca bid over ya, tapi yang paling simpel yang mungkin rekan-rekan bisa pahami ya, kalau misalnya rekan-rekan baca bid over itu biasanya kalau market maker itu mau naikin suatu saham, dia akan palang ya saham tersebut menggunakan over tebal ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini contoh aja ya di saham data ya, waktu itu di sini saya bakal share ya saham data ini pas waktu harga 1000 di situ ada 8.800 lot ya. Tapi atasnya itu tipis-tipis semua ya. Jadi dia palang sebelum dia naik ke 1110. Rekan-rekan bisa lihat di samping kanan itu ya. Itu ada kenaikan saham data sebelum dia naik itu dipalang. Nah, itu saya share di grup ya
untuk rekan-rekan paling basic untuk belajar bid over ya, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, accumulation ya. Kalau misalnya rekan-rekan mau jadi investor atau kalau rekan-rekan mau jadi swing trader yang agak lama ya, rekan-rekan harus memasukkan teknikal dan juga bandarmologi. Bandarmologi itu kayak seperti rekan-rekan membaca broker summary dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, siapa yang beli dan berapa banyak ya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, contoh di sini di saham baca ya. Rekan-rekan jangan lihat sekarang baca udah sekitar 250 dan something ya. Rekan-rekan coba baca ya, di sini ada ini saya ngambil dari tanggal, rekan-rekan bisa lihat saham baca 2024 sampai 2024 bulan 12 ya, sampai 2025 bulan 12, kurang lebih hampir, sebenarnya 2025 ada tapi saya nggak ada datanya, saya lupa share. Tapi intinya rekan-rekan bisa lihat di sini ada MG, Excel, PO ya, paling besarnya PO ya, 730 ribu lot. Dia menonjol sendiri ya, dibanding dengan broker-broker lainnya yang ngambilnya hanya belasan ribu lot. Dan yang jual, rekan-rekan bisa lihat di sini YP, PD, AH, GR, ini mostly kebanyakan broker-broker yang dipunyai oleh retail ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita bisa membaca sekilas bahwasanya adanya akumulasi saham baca dari 2024 sampai 2024 akhir ya. Ini juga berlaku di 2025 dari bulan 1 sampai bulan 9 atau 10 ya, sebelum dia kenaikan yang tajam pada hari ini ya. Jadi rekan-rekan bisa implementasikan ya, rekan-rekan bisa cari, bisa screening menggunakan rules yang saya sudah share ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu aja dulu ya untuk membaca broker summary, simple ya, simple dulu aja. Sebelum rekan-rekan membaca yang seperti lebih banyak ya atau lebih detail ya, itu bakalan mempersulit teman-teman yang baru belajar saham ya. Jadi ini baik. Selanjutnya adalah indicator ya. Indicator saya nggak akan banyak-banyak, hanya 4 yang biasa saya gunakan ya. Rekan-rekan bisa pelajari nanti karena di Coach ada banyak banget indikator ya, dan rekan-rekan bisa belajar di YouTube karena berhamburan ya, entah Fibonacci dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya fungsinya sama, ini hanya membantu saja. Tapi untuk timingnya rekan-rekan harus pelajari lebih detail tentang chart, pattern dan rekan-rekan maunya jadi swinger, trader apa scalper kah, atau main harian atau scalping ya. Nah, indikator pertama yang saya pengen bahas ya, itu adalah Bollinger Band ya. Di sini rekan-rekan bisa baca nanti dan saya bakalan share juga bukunya ya. Ini lumayan oke untuk basic ya. Nah, intinya untuk Bollinger Band itu saya pakai untuk melihat bahwasanya saham ini udah jenuh jual atau jenuh beli untuk harian ya. Kalau misalnya rekan-rekan untuk mingguan atau weekly-nya tinggal diganti aja ya, time frame-nya daily, weekly dan monthly. Contoh saya ambil saham BBRI, rekan-rekan bisa lihat di sini BBRI. Di sini saya sudah pakai semua indikatornya. Pertama itu Bollinger Band ya, ada garis biru, ada garis merah, ada garis abu-abu ya. Biasanya kalau biru itu udah jenuh jual, udah jenuh beli, sorry. Kalau merah itu udah jenuh jenuh jual. Tapi kalau misalnya abu-abu udah overbought ya, jadi udah jenuh banget ya. Nah, biasanya kita gunakan bahwasanya kalau misalnya dia masih di atas MA yang lower limit yang warna abu-abu ini harusnya masih oke ya. Jadi hanya mengetahui dia sudah jenuh jual atau jenuh beli ya. Nah, terus selanjutnya ada portfolio chart ya, rekan-rekan bisa lihat di sini ya, ada garis merah ya, rekan-rekan ada merah-merah di sini. Nah, itu saya gunakan untuk melihat dalam harian, weekly atau monthly dia paling banyak transaksinya di mana. Tapi saya harus pastikan dulu chartnya itu sedang di bawah bukan di atas.
Kalau dia di atas itu biasanya, kalau dia di atas terus ada dia paling tinggi ya, itu biasanya dinamakan orang nyangkut ya. Paling banyak transaksi di sana berarti paling banyak orang nyangkut di sana ya. Tapi kalau di bawah berarti kita tahu, oh paling banyak nih orang ambil di harga ini. Ada apa ya? Apakah mungkin dia bisa reversal dan lain sebagainya. Jadi itu yang biasa saya gunakan di portfolio chart ya. Terus RSI itu saya gunakan apabila saya ingin melihat garis memotong ya, untuk mengetahui timing kapan saya beli untuk dia reversal. Kita nggak bakalan tahu ya dia bakalan reversal terus atau ke atas atau enggak, tapi dia hanya memberitahu timingnya kapan ya. Entah cuma satu candle kah, habis itu dia turun lagi kah, atau cuma satu candle, dua candle, tiga naik, empat candle, itu nggak ada urusan ya, dia cuma memberitahukan satu candle pertama. Dan saya konfirmasi lagi dengan MACD, apakah benar ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini ada merah, histogram merah, ada histogram biru. Nah di biru ini biasanya ketika dia balik arah ke merah itu timing dia reversal ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indikator, karena indikator nggak menjadi tujuan utama saya investasi atau trade. Indikator itu hanya sekitar 2% dari 98% keputusan saya untuk membeli atau menjual.